Biarkan kesusahan hidup ini Tuhan, buat kami jauh daripada itu. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami untuk terus memandang kepada Engkau, Allah yang kudus, Allah yang besar, pemilik hidup kami. Sungguh besar setiamu, ya di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Dia, tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih sungguh yang akan berhenti, sungguh besar setiamu. Mari semua kita katakan.
Tiada yang seperti itu. Tiada Allah yang seperti itu. Kau Allah yang mengenal pribadi kami lebih dalam, lebih mengerti daripada diri kami sendiri Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Teguhkan hati kami untuk tak percaya kepada-Mu. Ini kerinduan seperti rusa yang rindu aliran sungai. Kami haus dan lapar kepada firman. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang besar menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi kepadamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Mari katakan saudara. Seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
boleh bagi Tuhan ajaib Engkau. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Kami rindu tinggal dalam dekapan Tuhan, dalam pemeliharaan, dalam penyertaan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih dan pimpin kami semua, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami. Taruh firman-Mu dalam hati kami, jadikan itu rema, bahkan remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itu yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memberikan kelegaan, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, biarlah kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan Anda juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tetapi oleh kuasa Roh-Mu yang bekerja di dalam kami. Di dalam nama Yesus, segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Segala tekanan-tekanan apapun juga di tempat ini kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasa dalam nama Yesus. Kami minta para malaikat surga menyeretnya, membelenggunya, melemparkan ke dunia kekelaman tertaruh sejurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami, lawatan-Mu terjadi atas kami, hadirat-Mu nyata di tengah kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Tuhan Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah, lawatan Tuhan terjadi atas kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Haleluya. Ya, saya akan bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata buat kita pada pagi hari ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau kita lihat TV, baca koran, kondisi hari-hari ini kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Apa kehidupan kita baik-baik saja? Kalau tidak baik-baik saja,
Mari kita simak baik-baik kebenaran firman Tuhan. Tuhan bilang di sini, kuasailah dirimu. Itu salah satu buah roh. Ya, salah satu dari 9 buah roh dikatakan bahwa kuasailah dirimu. Bagaimana kita harus menguasai diri kita? Kadang kita berdoa, kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, apa yang kita bicarakan dengan Tuhan. Kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Kenapa? Kita tidak bisa tenang. Ya, seringkali terjadi hal yang demikian. Kita tidak bisa tenang. Kita tidak mengerti apa yang kita bicarakan dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita tenang dulu. Bagaimana kita tenang? Tenang itu adalah orang yang diam, orang yang tidak kerasa kerusuk. Ya, kalau tenang berarti tidak mengerjakan segala sesuatu, tidak panik dalam kondisi apapun juga. Itu orang tenang. Kalau orang tidak tenang, begitu dengar sesuatu dia langsung panik. Beberapa waktu yang lalu kita mau lihat bahwa ketika berita tentang COVID mulai masuk ke Indonesia, banyak orang panik. Mereka langsung menyerbu supermarket. Mereka mulai cari toko-toko bahan pokok, kios-kios bahan pokok. Yang mereka cari apa? Beras dan segala sesuatu yang bisa disimpan cukup lama. Itu membuat satu kepanikan yang luar biasa. Bukan hanya Indonesia, tapi berbagai macam negara terjadi hal demikian. Nah, itu kenapa membuat kita panik. Seharusnya firman Tuhan berkata, jangan panik. Kita diam, kita tenang. Kita lihat, perhatikan apa yang lagi terjadi. Karena panik, satu orang panik, bukan satu orang, satu kota panik, semua wilayah panik. Apa? Kerasa kerusuk. Datang ke supermarket, kalau Bapak Ibu lihat berita waktu yang lalu, begitu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Sampai-sampai bahan pokok yang ada pun habis dalam beberapa saat. Padahal kalau sebelumnya normalnya tidak pernah habis. Karena apa? Jarang orang beli. Tetapi karena panik, semua orang berbondong-bondong datang dan membelanjakan semua apa yang ada pada mereka. Duit yang ada pada mereka, mereka membelanjakan. Itu karena apa? Panik. Karena panik, kita bisa menghambur-hamburkan duit. Karena panik. Tuhan mau kita tenang, tapi kita tidak bisa tenang. Disuruh tenang, tetap dia bergerak terus. Nah ini hal yang perlu kita belajar. Pada pagi hari ini Tuhan mau kita tenang. Supaya apa? Kita bisa berdoa. Kita bisa fokus. Kita bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Di sini dikatakan apa tadi? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasai diri kita. Gak usah kita gerasa kerusuk, gak usah kita panik dengan kondisi-kondisi yang ada hari-hari ini. Ya, tetap kita tenang. Tuhan bilang kita diam dan tenang. Di situ terletak apa? Kekuatanmu. Diam dan tenang, di situ terletak kekuatan kita. Kalau kita tidak tenang, bagaimana kekuatan kita bisa maksimal? Bagaimana kita bisa datang berdoa dengan sempurna kepada Tuhan? Ya, kita harus bisa menenangkan diri kita. Butuh waktu. Kadang butuh waktu 1 jam untuk bisa menenangkan diri kita. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, biasa, itu dalam waktu 1 jam ini kita udah gak fokus.
Kita lagi bicara sama Tuhan, tapi pikiran kita lagi kemana-mana, bergerak kemana-mana, ya, memikirkan segala sesuatu yang tidak. Padahal Tuhan bilang, dia dan tenang. Ya, Tuhan suruh kita diam, kuasai diri kita, jadi tenang. Ya, kalau kita perhatikan di sini, dikatakan oleh firman Tuhan ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kenapa? Kalau kita perhatikan lagi kondisi hari-hari ini, bukan kondisi yang baik. Kondisi hari-hari ini kondisi yang tidak baik. Tetapi di sini kita yang harus bisa kendalikan segala sesuatu. Ya, bukan kondisi yang mengendalikan kita, tetapi kita manusia yang harus mengendalikan segala sesuatu. Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita, otoritas wibawa kepada kita untuk menguasai. Ya, ketika kalau Tuhan bicara kepada Adam, dia menjadikan Taman Eden, dia menjadikan Adam, dan dia bicara kepada Adam, kuasai, berkuasa atas semua yang ada. Bukan semua yang ada berkuasa atas kita. Keadaan yang ada berkuasa atas kita, membuat kita terpuruk. Nah, ini yang terbalik. Tuhan mau hari ini kita kembalikan, kuasai diri kita. Kita yang berkuasa atas segala sesuatu, bukan segala sesuatu yang berkuasa atas kita, yang membuat kita tidak tenang, yang membuat kita gerasa kerusuk. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita tetap tenang. Di situ dikatakan apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Coba kita lihat dulu dalam kitab Kisah Para Rasul ayat 24 ayat 25, pasal 24 ayat 25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Di situ Paulus berbicara tentang apa? Kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman kepada penguasa. Dia berbicara kepada Felix. Felix ini adalah seorang penguasa. Tetapi apa yang terjadi di situ? Kalau kita perhatikan baik-baik, harus menguasai diri kita. Kita yang harus berkuasa atas diri kita, bukan masalah yang berkuasa atas diri kita. Bukan yang masalah yang membuat kita stres, bukan yang masalah yang membuat kita tidak bisa tenang. Tetapi Tuhan mau kita tenang. Apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, serahkan sama Tuhan. Ya, serahkan sama Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang mengambil alih persoalan kita. Kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan ketenangan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Beberapa tahun yang lalu ketika dalam satu pergumulan untuk tahun 95 kita mau berangkat Jakarta, itu ada satu pergumulan batin yang begitu luar biasa. Saya datang dari Atambua, saya masih tinggal dengan keluarga di Kupang. Hati saya tidak tenang. Karena apa? Besok saya harus ambil keputusan berangkat. Dan saya datang di keluarga, saya pamit sama mereka, sore ini saya mesti ikut dalam acara terakhir untuk berangkat bersama dengan tim dan teman-teman untuk datang belajar tentang satu pelayanan, yaitu pelayanan pelepasan. Nah, di saat itu saya tidak bisa tenang. Datang dalam fellowship, kita ibadah
dalam pujian dan penyembahan. Di situ saya ingat hari itu hari Kamis, karena hari Jumat ada kapal yang dari Solo yang berangkat ke Jakarta dan kita harus kumpul semua. Dan ketika malam itu saya ada di sana, saya tidak bisa tenang. Sepanjang acara orang menyembah Tuhan, saya tidak bisa tenang. Kenapa? Ada sesuatu yang menguasai dalam diri saya. Saya begitu tidak tenang bagaimana nanti saya pulang, bagaimana nanti saya beritahu keluarga. Saya begitu sangat-sangat takut. Tetapi ketika lagi berdoa, ada teman yang berdoa, Safar, waktu itu dia lagi berdoa, Tuhan kasih ingat satu dalam diri saya tentang Daniel dalam puasa. Ketika saya ingat itu, firman Tuhan itu, dan saya hanya bilang begini, keluar dari mulut saya ikat setiap orang-orang yang di rumah. Kenapa? Ketika Daniel ada dalam gua singa, apa yang terjadi dengan Daniel? Apakah singa itu langsung menerkam dia, mencabik-cabik dia? Tidak. Daniel ada dalam bahaya. Tapi ketika singa dilemparkan dia ke dalam situ, dia bisa tidur dengan singa. Singa dari bantalnya dia. Saudara bisa bayangkan, sesuatu yang dia takutkan tidak terjadi. Dia takut, begitu dia takut mati, begitu dia ada dalam gua singa, tidak terjadi sesuatu. Dan saat itu pun saya merasakan damai sejahtera, sukacita Tuhan yang begitu mengalir. Dan saya tahu satu perkara, ada sesuatu yang terjadi di rumah. Begitu pulang di rumah, saya lihat masuk ke rumah, saya lihat semua tenang. Padahal yang begitu udah jam 9 malam, setengah 10 malam, belum ada yang tidur. Ternyata Tuhan bikin sesuatu yang luar biasa di rumah. Semua orang tenang. Nah, ini yang terjadi. Ketika kita datang sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan mau kita tenang dulu. Dalam ibadah itu saya tidak bisa tenang sampai pada saat doa syafaat. Dan Tuhan kasih ingat saya firman itu, dan di situ saya harus bertindak. Yang bertindak itu bukan orang lain, tetapi kita yang harus bertindak, membuat diri kita tenang, sehingga damai sejahtera Tuhan itu melimpah dalam kita. Sukacita Tuhan itu mengalir dalam kita. Ketika saya tenang, damai sejahtera melimpah, dan saya tahu ini sudah dikalahkan. Intimidasi yang begitu luar biasa terhadap saya hilang semua. Kenapa? Kita yang harus berkuasa, bukan iblis yang berkuasa, bukan keadaan yang berkuasa, bukan masalah yang berkuasa. Kenapa? Masalah yang kita pikirkan itu seharusnya tidak berdasar. Ya, dia hanya mengintimidasi kita sehingga membuat kita takut, membuat kita panik. Itu yang sering terjadi di alam. Tapi hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita jadi tenang. Amin. Jadi kita jadi tenang. Karena firman Tuhan berkata, dalam diam dan tenang terletak kekuatan. Kita akan menjadi kuat. Kita bisa berdoa. Di sini dikatakan apa? Coba perhatikan. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya apa? Kamu dapat berdoa. Kita dapat berdoa. Kita bisa fokus langsung dengan Tuhan. Kita bicara dengan Tuhan. Nah, harus membuat hati kita tenang. Dengan cara bagaimana? Dengan cara pujian dan ibadah. Seringkali kita datang ibadah tidak langsung kita dengar khotbah. Kita mau datang berdoa sama Tuhan, kita tidak langsung berdoa, tetapi kita memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, hati kita biasanya apa? Merasa tenang. Baru kita mulai datang berdoa, Tuhan ini saya. Kita mulai menyerahkan setiap pergumulan kita. Kita mulai menyerahkan setiap masalah. Itu yang Tuhan rindukan. Memuji
memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan hadir di tengah kita. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari sering kalau kita berdoa jangan langsung tapi kita memuji dan menyembah Tuhan. Mau tengah malam, mau kapan pun, tetap kita menyembah Tuhan. Di saat kita menyembah Tuhan, kita akan merasa tenang. Di saat hati kita sudah tenang, kita bisa berdoa sama Tuhan. Kita bisa berbicara sama Tuhan. Kita bisa mengungkapkan seluruh isi hati kita sama Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita jadi tenang. Iya. Di situ dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita lihat satu ayat lagi di situ dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Di sini Tuhan berkata, siapkan akal budi kita. Bagaimana kita mempersiapkan akal budi kita? Kalau kita tidak bisa tenang, ya, waspadalah dan letakkan seluruhnya kepada pengharapanmu, seluruhnya kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan mau supaya apa? Kita waspada, ya, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan akal budi kita, supaya apa? Kita bisa tenang. Untuk menjadi tenang itu tidak gampang. Apalagi hari-hari ini kita mengalami berbagai macam masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, dan masalah itu menyita perhatian kita. Malam kita nggak bisa tidur, ya, mau makan pun tidak bisa, karena yang kita pikir sangat berat. Masalah yang ringan kok kita bikin sangat berat. Firman Allah, Bapak Gembala sering berkata, masalah yang besar kita kasih kecil, dan kecil kita hilangkan. Tidak usah kita bikin yang kecil dan membuat jadi besar, ya kan? Besar akhirnya meledak. Yang seharusnya tidak ada masalah, tetapi kita buat itu jadi masalah. Nah, ini yang harus kita sadar. Yang harus kita sadari bahwa Tuhan tidak mau hal itu. Tuhan mau yang sebesar apapun masalah kita dikecilkan, dan dikecilkan habis itu dihilangkan. Serahkan sama Tuhan. Bawa setiap masalah kita, bawa persoalan kita, kita taruh dalam tangan Tuhan. Kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, nggak usah kita mikir lagi. Dan seringkali kita bilang kita udah serahkan sama Tuhan, tetapi masih kita terus mikir terus. Kapan kita serahkan sama Tuhan? Kita sesungguhnya belum menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan persoalan kita. Kita berkata bahwa kita sudah berdoa, kita sudah serahkan sama Tuhan, tetapi kita masih stres memikirkan masalah itu. Nah, hari ini Tuhan mau katakan kepada kita, jangan kita stres terhadap hal yang demikian, tetapi kita serahkan sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang menguasai masalah kita, biarkan Tuhan yang mengurus setiap persoalan. Kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, kita bisa tenang. Amin. Amin. Kalau sudah serahkan sama Tuhan, kita bisa tenang. Kalau kita belum tenang, berarti kita belum menyerahkan sama Tuhan.
Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita belajar pada pagi hari ini untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Persoalan-persoalan hidup kita sering kali ada di sekitar kita, tetapi itu bukan hal yang paling utama yang menyita perhatian kita, tetapi itu hanya sekedar. Tetapi semuanya Tuhan mau bawalah. Dia berkata bahwa marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Tuhan mau supaya kita membawa setiap persoalan kita. Tuhan mau supaya kita membawa setiap masalah kita. Jangan kita tanggung sendiri. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang besar. Kita menyanyi, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang besar. Tetapi kita tidak mau menyerahkan masalah kita sama Tuhan. Itu berarti kita yang salah, bukan Tuhan yang salah. Ya, kita sendiri yang salah. Kenapa kita tidak mau menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan? Aku punya Tuhan yang besar. Nah, kita katakan bahwa kita punya Tuhan yang besar, tetapi terus masalah besar dalam hidup kita terjadi dalam hidup kita, membuat kita malam gak bisa tidur, membuat kita stres, membuat kita mengalami berbagai macam hal dalam hidup kita. Nah, ini yang harus kita tinggalkan. Tetapi firman Allah berkata kepada kita, mari bawa setiap masalah kita, bawa setiap persoalan kita. Dan sini dikatakan, kuasailah dirimu, kuasailah hidup kita, kuasailah pikiran kita, kuasai alam sadar bawah sadar kita. Kita yang harus berkuasa, bukan pikiran kita mengembara kemana-mana. Kita ada dalam ruang ibadah, tetapi pikiran kita tidak ada di sini. Pikiran kita ada di rumah. Tadi saya lagi masak apa ya di rumah? Pulang ini saya bagaimana saya harus belanja? Kita makan apa di rumah? Itu yang kita pikirkan. Bahkan kita pikirkan hal-hal yang lain. Bagaimana saya menghadapi orang di rumah sebentar? Bagaimana apa yang harus saya siapkan di rumah? Bagaimana kita hidup hari-hari ini? Gak usah kita pikirkan hal-hal yang demikian. Sekarang kita fokus sama Tuhan. Ya, serahkan sama Tuhan. Biarkan Tuhan bilang, kuasailah diri kita, kuasailah hidup kita, kuasai pikiran kita, sehingga pikiran kita tidak lari kemana-mana, pikiran kita tidak mengembara kemana-mana. Nah, ini untuk membuat kita apa? Menjadi tenang. Amin. Amin. Coba sekarang kita ingat lagi apa yang sedang kita pikirkan. Kita lagi pikir firman atau kita lagi pikir di mana? Pikiran kita lagi lari kemana? Nah, ini yang harus kita taklukkan. Harus kita taklukkan. Tuhan mau supaya kita bisa menguasai diri kita. Dan kita harus jadi tenang. Harus jadi tenang. Supaya apa? Kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa. Kalau kita tidak jadi tenang, bagaimana kita bisa berdoa? Kita nggak bisa berdoa. Walaupun kita udah nyanyi 10 lagu, tetap aja pikiran kita lagi lari kemana-mana. Nah, ini yang terjadi. Oleh sebab itu, mari bawa seluruh hidup kita, serahkan sama Tuhan. Pikiran kita, hati kita, alam sadar bawah sadar kita minta Tuhan taklukkan. Kita minta Tuhan arahkan. Biar mata kita tertuju kepada Tuhan, pikiran hati kita tertuju kepada Tuhan, tidak lari kemana-mana, tidak lari kepada masalah, tidak lari kepada persoalan-persoalan hidup kita, tetapi kita lari sama Tuhan, kita bawa sama Tuhan, kita persembahkan sama Tuhan.
Kita kasih tahu Tuhan, ini saya Tuhan. Saya berpikir begini, saya begini dan begitu. Persoalan masalah saya dan semua serahkan sama Tuhan. Tinggal kita bicara sama Tuhan. Ketika kita sudah bicara sama Tuhan, ketika kita sudah serahkan sama Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan sendiri akan bertindak kepada kita. Di situ dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8 berkata begini. Dia katakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Perhatikan di situ. Sadar dan berjaga-jagalah. Ya, Tuhan mau kita tetap sadar dan kita berjaga-jaga atas pikiran kita, atas seluruh hidup kita, sehingga iblis tidak menangkap itu dan dia menjadikan kita bulan-bulan. Di situ dikatakan apa? Seperti apa? Singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Dia datang, dia lihat, dia keliling-keliling dan dia lihat. Oh, ini anak Tuhan. Apa yang terjadi dengan dia? Kita lagi stres. Dia akan caplok kita. Ya, dia akan mengarahkan pikiran kita kepada pikiran-pikiran yang seharusnya kita tidak pikirkan. Ini yang harus kita benahi dalam hidup. Firman Allah berkata apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Kita bukan orang yang dapat ditelan oleh iblis. Amin. Kita adalah anak Tuhan. Kita bukan jadi bulan-bulanan oleh iblis, tetapi kita anak Tuhan. Anak Tuhan yang punya wibawa, punya otoritas yang sudah diberikan Tuhan. Nah, pakai otoritas yang sudah diberikan sama Tuhan. Untuk apa? Lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh, maka ia akan lari daripadamu. Lawan dia, bukan kita biarkan dia menguasai kita, bukan kita biarkan pikiran kita terus dikuasai dan dibombardir dengan segala macam pemikiran-pemikiran yang tidak pantas atau yang tidak patut. Ini yang harus kita benahi dalam hidup kita. Sadar dan kita berjaga-jaga. Tuhan mau kita waspada dalam segala kondisi, dalam segala hal. Kau mau kondisi terpuruk sekalipun, tetap Tuhan mau kita sadar. Ingat Tuhan, ingat Tuhan dan ingat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita ingat Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak melakukan hal yang salah. Karena apa? Iblis lagi lihat. Kalau kita melakukan hal yang salah, dia caplok kita di situ. Karena di sini dikatakan firman Tuhan berkata apa? Sadarlah dan berjaga-jagamu. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Kita bukan orang-orang yang siap jadi ditelan oleh iblis, tetapi kita orang-orang yang benar. Amin. Amin. Karena Tuhan sendiri sudah benar. Dia sudah mati, dia bangkit, dan dia sudah mengalahkan maut. Dan kita adalah orang-orang yang benar karena kita mengikuti Yesus. Amin. Nah, haleluya. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini jangan biarkan itu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita sadar, kita serahkan sama Tuhan. Nah, kita lihat dulu dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6 sampai dengan 8. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan apa? Tetap sadar. Sebab
mereka yang tidur waktu malam, mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Ya, Tuhan mau kita tetap apa? Sadar dan berjaga-jaga. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman, kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, Tuhan mau kita mengenakan, ya, berketopongkan keselamatan berarti pikiran kita ditudungi oleh topi ketopong. Jadi pikiran kita tidak lari kemana-mana. Pikiran kita tetap fokus dengan berbaju sirakan iman. Ya, kita punya jas, kita punya jaket, sehingga begitu panah-panah api datang, semua akan jatuh. Serangan-serangan iblis dari manapun juga datang, tidak akan bisa tembus, karena kita punya iman yang teguh, kita punya iman yang kuat. Dan di situ ada juga tentang kasih. Dan kasih, Tuhan mau kita saling mengasihi satu dengan yang lain, tetap mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan musuh kita sekalipun, kita tetap mengasihi dia, kita berdoa buat dia. Ada yang berantem, ada yang membangun gap antara satu dengan yang lain. Mari kita berdamai, ya. Jangan membuat itu iblis menjadi menang atas kita. Jangan biarkan dia menguasai kita dan dia mengobok-obok kita. Dia menghancurkan hidup kita. Dia menghancurkan masa depan kita. Dia menghancurkan segala janji-janji Tuhan yang harus kita terima, tapi kita tidak bisa terima. Nah, ini yang terjadi. Sadar kita mulai bertobat sama Tuhan, serahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, dan biarkan Tuhan bekerja dengan hebat, Tuhan bekerja dengan dahsyat, Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Dia pimpin kita, dia tuntun kita, dia kuasai kita, dia jaga kita, dia lindungi kita. Kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika kita saling berdoa, kita minta Tuhan jaga kita, kita minta Tuhan lindungi kita, Tuhan akan melindungi kita. Saya ingat satu ketika dalam pelayanan pelepasan, dalam ibadah di gereja, ada satu anak muda masih kuliah waktu itu. Kita baru mulai dalam ibadah, berubah dari persekutuan menjadi gereja di Kupang. Nah, itu terjadi ketika saya lagi berdiri di belakang, dia ada di depan saya. Tiba-tiba kita masuk penyembahan, dia tidak tahan dalam penyembahan, dia mau jatuh. Saya topang dia, saya bawa ke belakang, suruh dia duduk, dan saya minta dia ketemu saya 2 hari, belum 1 hari, besoknya ketemu saya di tempat satu keluarga yang biasa kita pakai untuk pelayanan. Saudara tahu, ketika dia datang, dia mau masuk pagar itu, dia didorong. Yang kedua, dia mau masuk, seperti ada sesuatu yang mendorong dia. Yang ketiga, dia mau masuk pun dia didorong. Akhirnya ada satu keluarga dari rumah itu yang datang biasa ada di situ. Nah, masuk, baru dia masuk. Kenapa? Ketika kita berdoa, kita meminta Tuhan pagari rumah kita, Tuhan jagai rumah kita, Tuhan jagai kita semua, bungkusi kita dengan kuasa darah Yesus. Dan itu terjadi. Siapapun yang datang mau terobos masuk, dia hidupnya tidak benar, dia tidak akan bisa tembus. Dia akan didorong keluar. Dia mental sendiri.
Dia mau begitu mau sentuh pintu pagar, dia muntah. Nah, kita ada di belakang. Begitu dikasih tahu langsung kita urus dia. Begitu dilayani pelepasan, dan ternyata luar biasa. Dan orang itu, saudara tahu, saudara jangan pamer duit di depan dia. Yang saudara pamer di tangan itu bisa hilang dalam sekejap. Dia butuh berapa pun yang dia butuhkan, dia pergi ke bank, dia tepuk di kantong. Dia minta 10 juta ada di kantong dia. Habis itu dia keluar dari rumah. Tapi itu dia minta dari siapa? Dari setan. Dan setan itu mengikuti dia terus, kemanapun dia pergi. Nah, saat itu setelah kita layani dia, wow, luar biasa. Dia dibebaskan dan dia dilepaskan. Nah, itu yang terjadi. Ketika kita minta pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kita akan dijaga, kita akan dikawal. Kemanapun kita melangkah pergi atau dimanapun kita berada, Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Mari bangkit. Haleluya. Di situ dikatakan apa tadi? Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketepungkanlah pengharapan keselamatan. Pemeliharaan, perlindungan Tuhan ada atas kita semua. Amin. Tuhan mau kita tetap sadar, kita tetap berjaga-jaga. Bukan kita orang yang tidur, kita tidak peduli dengan apapun juga, tetapi kita orang yang tetap fokus, tetap sadar. Walaupun kita tidur, tetap Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi. Kalau ada serangan-serangan datang, pasti roh kita yang berperan ganti kita. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan saya. Ketika kita baru tidur, taruh kepala begitu, tiba-tiba ada serangan-serangan itu. Dan itu hanya tiba-tiba saya mulai berbahasa roh dan mulai tengking. Di tengah malam itu lagi biasa kaget karena saya berbahasa roh. Nah, ini terjadi supaya apa? Kita tetap berjaga-jaga. Walaupun tubuh kita lemah, kita butuh istirahat, tetapi roh kita tetap berjaga-jaga. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita sadar dan kita terus berjaga-jaga. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Firman Tuhan berkata buat kita pada pagi hari ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadi dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa, hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara kepada kami Tuhan. Engkau sempurnakan firman-Mu Tuhan. Mungkin hamba tidak sempurna dalam penyampaian, tapi Bapa, Engkau sempurnakan firman Tuhan itu kepada kami masing-masing. Dan Engkau meneguhkan kami masing-masing Tuhan pada siang hari ini, sehingga kami menjadi kuat. Kami kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau ada masalah kita bawa kepada Tuhan. Kita serahkan setiap masalah dan persoalan kita kepada Tuhan. Jangan buat itu kita menjadi pusing tujuh keliling hanya karena setiap masalah kita yang tidak beres-beres. Serahkan, kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, dan biarkanlah Tuhan yang bekerja. Tuhan yang ambil alih, dan kita tidak perlu pusing untuk memikirkan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua di dalam tangan kasih. Firman-Mu berkata kepada kami pada pagi hari ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Karena itu kami harus kuasai diri dan kami jadi tenang supaya kami dapat berdoa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Engkau angkat setiap masalah, beban, persoalan apapun yang ada dalam kami. Engkau angkat itu, engkau lemparkan sejauh timur dari barat. Dijauhkan Tuhan daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus. Glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Engkau angkat setiap beban-beban kami, setiap dosa kami, setiap pelanggaran, setiap kejahatan kami. Engkau lemparkan itu sejauh. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sama-sama sejauh timur dari barat.
Percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Iya. Mari Bapak Ibu, kalau sudah mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengangkat setiap persembahan kita. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami mengangkat setiap persembahan kami ke hadapan-Mu. Berkati setiap persembahan kami ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin.
Iya. Kita kenaikan tanggal berapa? Mas? 29. 29. Oke. Minggu depan seperti biasa kita pakai batik ya. Minggu keempat. Jangan lupa. Ya. Ya, minggu depan Bapak Tommy yang khotbah ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita bagi berdiri bersama-sama, kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, Engkau bekerja dengan hebat, dengan dahsyat dalam kami Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan, keteguhan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus, berkati kami semua, urapi kami semua di pagi hari ini, baik kami yang di rumah maupun kami yang di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kami yang dalam kesibukan, kami yang tidak bisa hadir dalam ibadah bersama-sama di tempat ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berkati mereka juga, apa saja yang dikerjakan yang Kau buat jadi berhasil dan untung besar bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan ada satu kesatuan yang luar biasa antara satu dengan yang lain dalam komponen bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, dari pemimpin dari Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Segala rancangan-rancangan yang jahat untuk menghancurkan, mengacaukan bangsa ini dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapak ambil alih, Bapak pimpin kami, Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam usaha kami, berkati kami dalam bisnis kami, berkati kami dalam apapun yang kami lakukan hari-hari ini, bahkan dalam pelayanan sekalipun. Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat di tengah-tengah kami. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan
kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima